Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat sahabat PPOPD se-Indonesia. Banyak japri ke saya, apakah bisa mendapatkan gambaran bagaimana penyusunan kertas kerja. Baik, daripada saya jawab satu persatu melalui telepon dan sebagainya, karena waktu juga terbatas dan ada kegiatan sosial dan sebagainya, maka cukup saya melalui video ini. Bagaimana langkah-langkah penyusunan kertas kerja, evaluasi, review dan sebagainya. Yang saya lakukan ini adalah yang simple, yang menggunakan yaitu ada scoring untuk kita bisa melihat seberapa derajat keterpenuhan daripada OPD memenuhi hal itu. Nah, ada masing-masing indikator atau hasil pengamatan lapangan, kondisinya seperti apa. Maka saya biasanya menggunakan teknik ini seperti penelitian sosial, yaitu menggunakan parameter. Kalau ada dan sesuai ketentuan, saya kasih skor 3. Itu masing-masing hasil pengamatan ini. Kemudian kalau ada tapi kurang sesuai, saya kasih skor 2. Kemudian kalau dia dalam proses mungkin penyusunan, karena ini kebetulan yang saya contohkan probity audit. Jadi audit berjalan, kegiatan berjalan. Kalau dalam proses skor 1, kalau tidak ada sama sekali, tidak ada upaya, berarti kita kasih skor 0. Dari situlah kita akan, dari skor-skor ini nanti kita akan mendapatkan yaitu skor keseluruhan, kemudian skor maksimum, kemudian persentase dan sebutan seperti ini, sehingga akan mudah membuat yaitu kesimpulan dan nanti selanjutnya ada rekomendasi. Baik, langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu dalam kertas kerja, izin para senior, ini pengalaman saya yang simple untuk mudah untuk dipahami barangkali, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa nomor program kerja, terus nomor kertas kerjanya. Dari mana ini program kerja nomornya, dari mana nomor kertas kerja. Maka dalam membuat KKP kita tidak terlepas dari program kerja ini. Jadi program kerja, kertas kerja, kemudian daftar temuan ini yang akan kita kasih ke objek untuk tanggapi atau objek pengawasan untuk ditanggapi ini tidak boleh terpisah 3 ini. Jadi KKA ini penomorannya, butir-butir pengamatannya tidak terlepas dari program kerja. Ini saya klik dulu program kerja karena enggak. Ini apa ini? Surat pesanan ya, surat pesanan. Ya. Jadi seperti ini kita susun program kerjanya seperti biasa. Nanti akan saya kasih bit.ly-nya ini untuk filenya ini bisa diunduh. Tapi mohon maaf ini saya susun sebelum ada surat edaran dari Ijen kemarin waktu sosialisasi. Jadi kita menggunakan yang lama sesuai dengan perka BPKP ini, karena ini audit probity audit dari sana, kita ikuti aturannya. Tapi nanti kalau berikutnya saya tetap akan sesuai dengan edaran, ada indikator dan sebagainya itu. Jadi ini tahap pelaksanaan dari Romawi 1 ini, dari sini audit tahap apa. Kemudian A, kode A ini dari ini ya, urut-urutan daripada indikator yang akan kita A. Dari A ini ada pengamatan kondisi 1 2 3 4 5 6. Nah, ini pesanan saja yang kita untuk contoh pada saat ini. Itu berarti kodenya kalau surat pesanan yang kita buat kertas kerja itu A1 Romawi 1 tadi ya, karena tahap pelaksanaan Romawi 1 A1 sampai 6. Nah, saya di sini hanya menunjukkan kode ini dari mana, kode PKP. Untuk teman-teman yang baru belum pernah ikuti diklat, maka kegiatan online seperti ini sangat insya Allah membantu ya. Nah, ini PKP-nya 1A. Nah, berarti tahap pelaksanaan pesanan. Terus nomor KK yang dikerjakan tahap pelaksanaan pesanan nomor 1 sampai 6 tadi yang di PKN ini ya, penomoran PKP dan KKP dan seterusnya. Dan seterusnya, tidak perlu panjang, nanti videonya panjang. Nah, bagaimana caranya
tadi kertas kerja tadi, membuat kertas kerja tadi kita tinggal copy ke sini. Jadi pengamatan lapangan 1 sampai tadi dapatkan SP barang jasa, apakah ada? Kalau ada sesuai 3. Dari ini skornya di atas kita kasih nih. Tapi karena kurang sesuai 2. Tapi kalau kurang sesuai kita harus kasih alasan. Ini keterangan. Ada dan terekam di dalam sistem pengadaan secara elektronik karena SPSE ya. Bagian PBC, nomornya sekian. Namun, dan namunnya ini kurang sempurna. Namun harga perkiraan sendiri yang diajukan oleh PA pengguna anggaran atau dinas itu bersifat unit atau gelondongan. Misalnya dalam hal ini unit 1 unit ambulan PSC 119 gitu. Jadi gelondongan. Harusnya kan speknya itu disebutkan sekalian apa yang diminta. Nah ini tidak terperinci speknya, yang merupakan bagian dari jaminan mutu. Apa yang diminta nanti kan harus jelas. Jangan membeli kucing dalam karung. Jadi ini yang kita kasih nanti adalah semacam temuan untuk ditanggapi dan dilengkapi untuk jangan sampai terjadi berikutnya, karena udah lewat ini. Nah gitu. Dan seterusnya, apakah tanggal penerbitan dan seterusnya. Maka kalau sudah lengkap sebenarnya tanpa ini nggak apa-apa. Tapi kalau ditunjukkan tanggal pemesanan sekian sesuai yang kita lihat, logis dan sebagainya, silakan mau diisi. Nah, kalau udah lengkap, oke. Kalau tidak ada ya kita kasih 0. Kalau dalam proses Pak ini belum ada ya kita kasih 1. Tapi kita kalau proses kita minta surat pernyataan kapan targetnya untuk penyelesaian, harus ada seperti itu. Kalau dalam proses berarti di surat ini ada surat pernyataan kapan gitu di keterangan itu, kurang lebih seperti itu, biar betul-betul hidup kita punya di lapangan, betul kita kerja, dan mereka juga ada target-target yang harus dilakukan sehubungan dengan kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi dengan kertas kerja yang model pensekoran ini akan mudah, parameter degradasinya itu jelas tingkat keterpenuhannya ini. Kalau lengkap kita kasih skor 3. Kalau lengkap tapi kurang sesuai mungkin seperti apa dengan aturannya mungkin ya, tapi bisa dimaklumi itu 2. Kalau dalam proses kasih skor 1. Kalau tidak ada sama sekali, tidak ada usaha, 0. Dengan demikian ke bawah ini contoh saja, jadi saya persingkat ini. Skor hasil peninjauan atau pengamatan atau kondisi itu berarti skor tinggal sum saja ini. Tinggal sum ini seperti ini. Sama dengan sum, jadi dari kolom berapa sampai kolom baris berapa. Jadi ini kita taruh di sini. Maaf saya nggak bisa karena tangan saya yang satu di HP. Jadi sini kita titik, bawa ke sini, kemudian ke bawah, kurung tutup, enter. Nanti akan jumlah dari semua skor yang ada di kotak-kotak ini. Itu jumlah keseluruhan atau jumlah maksimum. Kemudian jumlah pengamatan ya, hasil pengamatan ya. Jadi kita jumlah keseluruhan yang ada di kotak itu ada 3, ada 2, mungkin ada 0, ada 1. Itu kalau dijumlahkan di bidang itu misalnya 11 ini seperti hasilnya di sini. Kemudian skor maksimum, kan untuk pembanding harus maksimum. Jadi maksimum seakan-akan semua mendapat nilai 3 ini. Jadi semua sempurna seperti ini maksimum. Berarti 3. Misalnya kalau ini 4 atau 6, ini 4 saja ya untuk contoh. 3 kali 4 kan 12, skor maksimum 12. Sehingga presentasinya nanti kita akan dapatkan presentasinya yaitu 11/12. Ini dapat kali 100% dalam kurung ya, dalam kurung 11 garis miring 12 kurung tutup bintang 100, maka dapat angka 91,67 lah. Di PKP kita sudah kita kasih ukur untuk baik kurang itu sudah antara 0 sampai misalnya 0 sampai 20 itu sangat kurang. 21 sampai sudah kita kasih parameter di PKP seperti penelitian itu ya. Sehingga nanti olahannya seperti apa ini sudah kita kasih parameter waktu di program kerja pemeriksaan. Sehingga 91 itu baik. Mulai 91 itu biasa baik sampai 100 itu. Nah,
Jadi baik. Nah, dengan demikian kita tulis di bagian bawah ini. Jadi dasar kriteria yaitu peraturan yang mendasari yang kita ini yaitu apa kita sebutkan, kemudian sumber datanya dari mana kita peroleh keterangan tadi sehingga mendapat angka skor 3210 dari dokumen pelaksanaan pengadaan tadi online PBJ. Terus wawancara. Nah, PPK harus ada ini, PPK sama karena ini kaitan PBJ, berarti pihak PBJ kita wawancarai timnya. Dan rekaman wawancara dengan penyedia yang kebetulan di contoh ini misalnya di Makassar karena online, jadi bisa orang Makassar, Jakarta itu untuk ini bisa karena terbuka. Kebetulan ini di mungkin CP maju mundur di Makassar misalnya gitu, ini contoh. Nah, dari sumber data ini kemudian simpulannya dari mana? Maka kasih merah ya dari sini. Dari keterangan-keterangan ini yang kurang-kurang ini yang kita. Nah, yang kurang-kurang ini kita simpulkan. Ya udah bagus. Ya pada umumnya baik, namun seperti itu. Kan baik tadi pada baik. Tetapi kekurangannya ada di mana? Ditulis di sini. PPK belum menyusun kerangka acuan kerja secara operasional. Jadi KAK itu umumnya ini di tempat kami banyak yang seperti ini. Kerangka acuan kerja itu kalau Bapeda waktu RKA itu sudah di store. Sudah store KAK menyertai RKA yang di store ke Bapeda. Tapi begitu kegiatan ini dilelang seperti ini melalui PBJ, sudah tendernya sudah selesai, ada surat perjanjian kerja atau kontrak. Nah, KAK ini harusnya direvisi sesuai dengan hasil kontrak. Tapi ini enggak. KAK yang kemarin store itu aja tetap ada, sehingga tidak cocok. Bagaimana waktu KAK awal itu kegiatan 1 tahun, dia bilang gitu, 1 tahun anggaran. Padahal setelah kontrak misalnya hanya 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya. Harus sesuaikan waktunya. Rupiahnya juga di KAK itu masih seperti di DPA misalnya 1 miliar. Padahal setelah kontrak misalnya 900 sekian. Nah, itulah perlunya begitu kontrak selesai KAK juga harus duduk bersama dengan penyedia, itu disepakati inilah kendali kerja kita, kerangka acuan kerja seperti itu harusnya. Makanya saya tulis karena KAK-nya masih yang asli waktu RKA dimasukkan Bapeda, tidak direvisi setelah kontrak, maka saya tulis PPK belum menyusun kerangka acuan kerja secara operasional, belum disesuaikan dengan isi kontrak, tujuan, metode, target dan sebagainya. PPK belum mencantumkan perencanaan pengadaan, spesifikasi tadi di HPS tadi harga pergantian gelondongan 1 unit ambulan. Nah, harusnya kan harus ada spesifikasi teknis. Kan bisa cari-cari ya. Apalagi ini memang ini di luar pulau di Jakarta misalnya bikinnya pada kegiatannya Papua. Ini yang riskan banyak, makanya ini perlu ada pendampingan probity audit dari kita gitu. Maka dari situ, dari masa-masa inilah kita simpulkan kepala dinas agar memerintahkan PPK atau PPK untuk menyusun KAK tadi yang operasional dan sebagainya. Kepala dinas agar meminta PPK untuk memperbaiki HPS harus sesuai dengan spek yang diminta. Jangan hanya gelondongan 1 unit. Nah, inilah susahnya kalau kendaraan, pemahaman terhadap kendaraan kurang, PPTK-nya tidak usaha. Nah, bagaimana spek-spek kendaraan, kalau ambulan seperti apa, harusnya ada ambil itu kan online gampang sekarang. Nah, dari simpulan dan rekomendasi ini, maka kita kasih daftar temuan untuk ditanggapi oleh objek pengawasan kita. Misalnya di bagian usaha pemesanan PPK belum menyusun ini tadi, semua ditulis ini, kriterianya ini biar dia periksa apa betul. Nah, kriterianya perpres apa dan seterusnya, sehingga objek nanggapi. Inilah bahan kita untuk menyusun draft daripada laporan hasil pengawasan. Termasuk ada tanggapan dari objek, sehingga rekomendasinya seperti apa yang pas nanti. Kurang lebih Bapak Ibu seperti itu untuk kertas kerja evaluasi. Kalau saya sering menggunakan yaitu scoring ini agar mudah
agar mudah bagian mana yang kurang dan banyak, kemudian derajat keterpenuhannya berapa persen, kemudian nilai sebutannya baik. Ingat ini proses seperti ini harus ditulis di kertas perencanaan PKP kita ya, bagaimana proses seperti ini, seperti penelitian di metodologinya itu. Ringkas-ringkas saja, mudah-mudah saja, yang penting proses ini misalnya disampaikan di PKP kita, kalau nanti pengamatan ada sesuai ketentuan skor 3, kurang ada tapi kurang sesuai 2 dan seterusnya, sampaikan itu. Kemudian proses persentasenya disampaikan, kemudian sebutannya masing-masing disebutkan, kalau sekian sampai sekian sangat kurang, sekian sampai sekian kurang, sebagainya ya. Pakai sedikit-sedikit skala Likert kita pakai untuk kita punya kerja, sehingga betul-betul kita punya kertas kerja LHP itu mantap, insya Allah. Mudah-mudahan ini singkat, nanti akan saya share juga bit.ly untuk ini kalau mau dimodifikasi setempat masing-masing. Ini caranya saja, nanti objeknya apanya masing-masing apa bisa diterapkan. Mudah-mudahan berguna. Banyak kekurangan, mohon maaf, tapi ini sudah usaha yang penting. Jadi kita jangan takut salah kalau usaha. Jadi kita usaha sesuai dengan kemampuan kita seperti ini. Yang penting jujur. Jadi salah itu boleh, yang nggak boleh itu tidak jujur. Itu orang tua kita sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.